Shalom, bertemu lagi dengan saya dan ini adalah seri pengajaran iman Kristen. Dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Mengenali Suara Tuhan. Saudara, dalam Samuel pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, "Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saudara, bagaimanakah sesungguhnya cara untuk mengenali suara Tuhan? Sebab dalam ayat-ayat di atas memberitahukan kepada kita bahwa Samuel mendengar suara Tuhan, namun tidak mengenalinya sampai dia diberi petunjuk oleh Imam Eli. Hal yang sama juga kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-17 sampai 22, di mana Gideon mendapatkan wahyu secara fisik dari Tuhan, tetapi dia masih meragukan apa yang didengarnya, sehingga dia meminta tanda bukan sekali, tetapi sampai 3 kali. Saudara, ketika Anda menganggap bahwa Anda mendengar suara Tuhan, dari mana Anda tahu dengan pasti bahwa Allah lah yang berbicara kepada Anda? Ada 2 hal yang perlu kita harus sadari. Yang pertama adalah harus selaras dengan firman Allah yang tertulis. Saudara, kita tidak akan pernah lagi mendengar Tuhan berbicara langsung kepada manusia seperti dia berbicara kepada Samuel atau Gideon. Karena kita sudah memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Samuel dan Gideon, yaitu Alkitab yang lengkap. Firman Tuhan yang diinspirasikan, yang dapat kita baca, pelajari, dan renungkan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, ketika Anda memiliki pertanyaan yang menggelisahkan atau sedang bingung mengambil keputusan dalam hidup, sadarilah bahwa Allah tidak akan pernah menuntun dan mengarahkan Anda dengan cara yang bertentangan dengan apa yang diajarkan atau dijanjikan dalam firman-Nya. Dalam Titus pasal 1 ayat yang kedua berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi, kalau Tuhan mau berbicara kepada Anda, itu dalam rangka pemenuhan janjinya kepada Anda. Itulah sebabnya jika suara hati Anda berbisik dan Anda ingin tahu apakah bisikan itu bersumber dari Tuhan atau tidak, maka yakinkanlah diri Anda bahwa suara-suara yang berbicara dalam hati dan pikiran Anda itu adalah meneguhkan firman-Nya dan dalam rangka pemenuhan janjinya dalam hidup Anda. Di luar itu, Anda harus berani menolaknya karena itu bukanlah suara Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan berbicara kepada Anda dengan melanggar firman-Nya dan yang akan membatalkan janjinya. Yang kedua, harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk bisa mengenali suara Tuhan, maka kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara, seekor domba pasti mengenali suara gembalanya. Dalam pengembalaan di Timur Tengah, biasanya seorang gembala kalau ingin mengumpulkan domba-domba yang terserak di padang untuk dituntun pulang ke kandang, dia hanya akan mengeluarkan sebuah bunyi atau suara yang keluar dari mulutnya, di mana suara itu hanya domba-domba yang digembalakannya yang mengenalinya. Dan ketika domba-domba itu mendengar suara itu, maka domba-domba itu dengan sendirinya akan bergerak ke arah sumber suara itu. Mungkin juga ada domba yang lain di padang itu, tetapi hanya domba-domba yang dia gembalakanlah yang akan bergerak menuju sumber suara itu. Hal itu terjadi karena gembala dan domba-domba itu sudah memiliki hubungan yang terjalin sejak lama. Saudara, untuk mengenali suara Tuhan, Anda perlu menggunakan waktu bersama dengan Dia setiap hari.
Pastikan bahwa setiap hari Anda menikmati waktu doa yang berkualitas, mempelajari Alkitab, dan dengan tenang merenungkan firman-Nya. Makin sering Anda menggunakan waktu secara rutin bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, makin mudah Anda mengenali suara Tuhan dan pimpinannya dalam hidup Anda. Saudara, seorang karyawan bank dilatih untuk mengenali uang palsu dengan cara mempelajari uang asli secara cermat, sehingga dengan mudah mereka mendeteksi uang palsu. Itulah sebabnya Anda perlu dengan cermat mengenali firman Tuhan yang telah difirmankannya, sehingga ketika Allah berbicara atau sedang menuntut Anda, maka Anda akan jelas mengetahui bahwa itu adalah suara Tuhan. Saudara, Tuhan berbicara kepada Anda supaya Anda dapat mengerti kebenaran. Allah dapat saja berbicara secara lisan kepada manusia, namun Tuhan sudah menetapkan bahwa Dia berbicara melalui firman-Nya, dan kadang-kadang melalui Roh Kudus kepada hati nurani Anda, melalui keadaan, dan melalui orang-orang lain. Dengan menerapkan apa yang Anda pelajari dari kebenaran firman Tuhan, Anda dapat belajar mengenali suaranya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, dan Shalom.